suatu laboratorium terdapat beberapa tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Ada yang sedang melakukan pencampuran reagen dengan bahan kimia, ada yang sedang kontrolisasi, dan ada juga yang sedang melakukan pengecekan pada bahan-bahan kimia yang terdapat pada lemari penyimpanan laboratorium. Pada saat itu, Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Baik teman-teman, hari ini terdapat jadwal pemberian pelatihan kepada seluruh tenaga laboratorium untuk melakukan upaya bahayanya bahan kimia oleh anggota unit KDKS. Bisa menuju ke aula agar acaranya segera dimulai. Baik Ibu. semua petugas laboratorium pun akhirnya meninggalkan lab dengan mengecek semua keadaan alat dan bahan yang sudah aman untuk ditinggalkan. Sesampainya di aula, Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak. Oke, ekspornya semuanya sudah siap untuk melakukan pelatihan ya. Baik, di sini kita akan melakukan pelatihan upaya pencegahan bahayanya bahan kimia. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Katros. Baik, langsung saja kita mulai pelatihannya. Di sini yang pertama Pak, ada yang tahu bagaimana pencegahan bahaya bahan kimia? Saya Pak, Ya. perkenalkan saya Yola dari petugas laboratorium. Untuk pencegahan dasar upaya pencegahan bahan kimia sendiri itu bisa menggunakan alat pelindung diri ya Pak, seperti di jas laboratorium pada saat memasuki laboratorium dan saat melakukan pencampuran reagen dengan bahan kimia lain dapat menggunakan kacamata laboratorium dan juga masker dan juga handscoon. Baik, bagus sekali. Apakah ada yang lain? Saya Pak dapat juga dengan menempatkan bahan-bahan kimia yang sifatnya mudah terbakar atau bahan kimia yang sifatnya radioaktif di tempat yang seharusnya atau tertentu agar tidak mudah terpapar ke tubuh kita. Baik, bagus sekali Masnya. Apakah ada lagi? Sementara itu Pak. Baik, kalau begitu mungkin saya sedikit menjelaskan ya terkait bagaimana upaya pencegahan bahaya bahan kimia. Untuk yang pertama, pengendalian bahan kimia dilakukan oleh unit KDKS berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pengadaan B3. B3 itu bahaya bahan beracun, penyimpanan, pelaburan, pengemasan ulang atau repacking, pemanfaatan dan pembuangan limbahnya. Dan untuk yang kedua, pengadaan bahan beracun dan berbahaya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penyedia B3 wajib menyertakan lembar data keselamatan bahan, material safety data sheet atau MSDS. Petugas yang mengelola harus sudah mendapatkan pelatihan pengelola B3. Lalu selanjutnya, serta mempunyai prosedur penanganan tumpahan B3. Dan sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sementara itu Bapak. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baik, terima kasih Pak Adem atas waktunya. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan tadi. Penyimpanan B3 harus terpisah dengan bahan bukan B3. Diletakkan di atas palet atau di dalam lemari B3, memiliki daftar B3 yang disimpan, tersedia MSDS, safety shower, APD, sesuai resiko bahaya dan spill kit untuk menangani tumpahan B3, serta tersedia prosedur penanganan kecelakaan kerja akibat B3. Pelabelan dan pengemasan ulang harus dilakukan oleh satuan kerja yang kompeten untuk menjamin kualitas B3 dan keakuratan serta standar pelabelan. Dilarang melakukan pelabelan tanpa kewenangan yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit. Pemanfaatan B3 oleh satuan kerja harus dipantau kadar paparan ke lingkungan serta kondisi kesehatan pekerja. Pekerja pengelola B3 harus memiliki pelatihan teknis pengelolaan. Jika belum, harus segera diusulkan sesuai prosedur yang berlaku. Baik, mungkin sekian dari saya. Sampai sini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ahmed, petugas laboratorium. Pertanyaannya, tindakan pertama apa yang harus dilakukan dalam mengenai terkena paparan bahan kimia berbahaya? Ingin bertanya juga, perkenalkan nama saya Aik dari petugas laboratorium. Pertanyaannya, sebenarnya berapa kali kita harus melakukan pengecekan berkala pada bahan-bahan kimia? Saya izin bertanya untuk Ibu. Untuk membuang limbah sendiri itu kan tidak boleh asal sembarangan ya Bu.
itu kan harus ada prosedurnya dan juga ketentuannya. Dan bagaimana cara membuang sisa limbah bahan kimia di sekitar kita agar kita tidak terpapar. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal dan Mbak Ayu. Untuk tindakan pertama sendiri yang harus dilakukan yaitu apabila kita terpapar atau terkena bahan bahaya kimia pada kulit kita dapat segera membasuhnya dengan air bersih yang mengalir. Dan setelah itu sebaiknya membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Lalu selanjutnya, dan untuk pertanyaan Mbak Ayu, untuk mengecekkan bahan kimia itu sebanyak berapa kali? Untuk pengecekannya sendiri itu diusahakan minimal 1 bulan sekali agar kita dapat melihat apakah bahan kimia ini masih layak pakai atau tidak. Baik, apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal dan Mbak Ayu? Sudah Pak, terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Yola tentang bagaimana cara yang benar untuk membuang limbah hasil bahan kimia. Pembuangan limbah B3 cair harus dipastikan melalui saluran air kotor yang akan masuk ke instansi pengelolaan air limbah. Limbah B3 padat harus dibuang ke tempat pengumpulan sementara limbah B3. Untuk selanjutnya diserahkan ke pengelola limbah B3. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah itu, para petugas laboratorium pun kembali ke lab laboratorium. Baik teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para anggota KDRS, mungkin sekarang kita dapat mempraktekannya beberapa seperti kita melakukan pengecekan dan apabila terdapat bahan kimia yang belum terdapat label labelnya, kita dapat berikan label dan simbol yang sesuai dengan sifat bahan kimia tersebut. Apabila bersifat radioaktif, kita dapat tempatkan pada lemari bahan kimia yang bersifat radioaktif. Apabila korosif, mudah menyebabkan iritasi dan kita dapat tempatkan pada lemari yang sesuai dengan simbolnya. Apakah dapat dimengerti? Mengerti. Baik, sekarang kita bisa lakukan. Dan akhirnya para petugas laboratorium itu mengerjakan tugasnya dengan menempatkan dan melabelkan bahan-bahan kimia agar sesuai dengan sifat dan akhir kata dari kami, tetap jaga keselamatan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Patuhi peraturan, tetap memakai alat pelindung diri untuk menjaga keselamatan kita dari paparan bahaya di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.